Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Nohliza dengan NIM 1980332. Saya dari kelas Sosiologi A 2019. Kali ini video ini dibuat untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Budaya. Nomor 1, saya akan menceritakan tentang cagar budaya yang ada di daerah saya. Salah satunya adalah Bendungan Walahar. Bendungan Walahar adalah salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Karawang yang mulai difungsikan mulai tanggal 30 November 1925 untuk mengairi sawah di sekitar Kabupaten Karawang. Bendungan ini membendung sungai yang sangat lebar di Kabupaten Karawang. Bagian dasar bangunannya adalah dam dan terdapat jembatan di atas dam. Kini Bendungan Walahar juga menjadi destinasi wisata heritage. Bukan cuma sekedar tempat yang berisi air, Bendungan Walahar juga merupakan salah satu tempat wisata tujuan masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Karawang. Kemudian nomor 2, pengertian kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kemudian yang B, peradaban. Peradaban adalah tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Yang C, hinterland adalah daerah-daerah yang terletak di sekitar pelabuhan, termasuk di dalamnya adalah kota pelabuhan itu sendiri dan kota-kota serta daerah-daerah pedalaman di luar kota pelabuhan yang saling memiliki hubungan ekonomi dengan pelabuhan. Yang D, cultural determinism, yaitu keyakinan bahwa budaya di mana kita dibesarkan menentukan siapa kita pada tingkat emosional dan perilaku. Kemudian nomor 3, 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan universal yaitu ada bahasa, pengetahuan, kemasyarakatan dan organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, religi, dan kesenian. Kemudian ada pun unsur kebudayaan nasional. Di antaranya, yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada lagu kebangsaan, yang ketiga ada bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah Sangsaka Merah Putih. Kemudian nomor 4, saya akan menjawab soal nomor 4 tentang Clifford Geertz yang membuat kerangka analisis yang mengklasifikasikan masyarakat Islam Jawa ke dalam 3 varian. Di antaranya yaitu adalah Abangan. Abangan yaitu diasumsikan sebagai bentuk religius masyarakat desa, dapat disebut juga sebagai masyarakat Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis. Yang kedua, B, santri, yaitu diasumsikan sebagai bentuk keberagaman kaum pedagang atau dapat disebut sebagai orang yang memperdalam agama lewat lembaga seperti pesantren dengan pemahaman Islam yang lebih murni. Yang C, priai, yaitu sebagai substruktur sosial Jawa, diasumsikan sebagai golongan bangsawan yang dekat dengan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, saya akan mengkritik tentang Clifford Geertz, yaitu adalah kritiknya tentang klasifikasi masyarakat Jawa Islam yang tadi disebutkan. Melihat latar belakang pendidikan Geertz di bidang antropologinya ini, tampaknya ide agama dan budaya Geertz berkembang di bawah 2 pengaruh utama, yaitu tradisi antropologi Amerika yang independen dan kuat dan perspektif tentang ilmu sosial yang ia jumpai saat belajar di Harvard di bawah teori terkemuka Talcott Parsons. Dalam tradisi antropologi Amerika ditegaskan bahwa setiap teori harus berasal dari etnografi atau partikular yang teliti, yaitu suatu studi yang berpusat pada suatu komunitas dan mungkin memakan waktu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikannya. Di samping kerja lapangan, para perintis antropologi Amerika juga memberi tekanan pada budaya sebagai unit kunci studi antropologi. Mereka menegaskan bahwa dalam studi lapangan, mereka tidak hanya meneliti sebuah masyarakat, tetapi juga sistem ide, adat istiadat, sikap, simbol, dan intuisi lebih luas di mana masyarakat hanyalah suatu bagian, dan tentu saja Geertz telah menyerap sebagai besar ide-ide para perintis antropologi Amerika tersebut. Maka dari itu, menurut saya, teori yang dia buat tentang klasifikasi itu juga berasal dari dosen-dosen yang telah ia ambil ilmunya sebelumnya. Kritik dari saya tentang teori dia bahwa Geertz itu selalu menghubungkan tentang keagamaan juga politik. Contohnya di bagian priai, antara Abangan, santri, dan priai itu bukan cuma berbicara tentang pemahaman agama yang mereka miliki. Bisa saja seorang santri lebih besar pemahaman agama dibanding seorang Abangan atau seorang priai, tapi
belum tentu dalam klasifikasi GIS ini si santri ini memiliki sertifikasi yang lebih tinggi. Ini karena apa? Karena GIS juga menghubungkan tentang agama dan juga politik, bukan murni tentang agama saja dalam pengklasifikasiannya. Namun dalam Islam sendiri bahwa pengklasifikasian seperti yang GIS jelaskanlah tidak ada, karena dalam agama sendiri setiap orang adalah sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaannya. Sekian jawaban dari saya. Semoga jawaban ini bisa membawa saya kepada nilai yang memuaskan. Terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing selama 1 semester ini, dan teman-teman yang telah membantu dalam pemahaman mata kuliah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.